Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Kulliyatul Khams, ilmu mantik. Al-Kulliyatul Khams itu adalah kulli yang 5. Kulli itu adalah al-mafhum alladzi yakbalu asy-syarikah. Kulli yang memiliki pemahaman yang menerima adanya perserikatan atau kesamaan. Contohnya adalah manusia. Al-Kulli al-Khams itu ada 5. Yang pertama ada al-jins. Al-jins itu adalah cakupannya yang paling luas, yaitu tamamul mushtarak bainaha wa bainal mahiyah, adanya kesempurnaan mushtarak. Ishtirak itu keikutsertaan antara jins dengan mahiyah. Mahiyah itu adalah keapaan atau inti dari sesuatu. Kemudian yang kedua adalah nau. Nau di sini adalah sebuah kuli yang memiliki arti tamamul mahiyah, kesempurnaan mahiyah, jadi full total ada di dalam nau. Jadi kalau ditanya manusia, maka seluruh aspek kemanusiaan manusia itu ada di dalam nau. Al-fasl yang ketiga, al-fasl di sini adalah lam yakun tamamal mushtarak bainaha wa bainal mahiyah, tidak memiliki al-ishtirak atau keikutsertaan yang utuh, yang sempurna antara fasal dengan mahiyah. Contohnya di sini natik. Jadi kalau kita mau bilang contoh di sini nau, di sini adalah al-insan, mau bilang bahwa manusia, apa sih manusia itu? Ma huwal insan, mahiyahnya manusia itu apa? Mahiyahnya manusia itu jika kita melihat dari unsur zatinya, unsur inti yang ada di dalam manusianya, maka kita akan mengatakan bahwa manusia itu adalah al-hayawan. Manusia itu adalah hewan. Jika kita menggunakan definisi dari jins atau sebuah kuli yang cakupannya paling luas. Tentu jika kita mengatakan manusia itu adalah hewan, itu penjelasan yang belum jelas, definisi yang tidak tidak pas tepat untuk mendefinisikan sebuah manusia. Kalau begitu nanti manusia, apa bedanya manusia dengan gajah? Gajah juga hewan, manusia juga hewan. Sehingga untuk mendefinisikan manusia kita masih membutuhkan sesuatu yang merupakan ciri utama yang ada di dalam manusia dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Misal di sini adalah natik, yaitu berakal, yaitu berpikir. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, berpikir di sini adalah suatu karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh manusia, yang memang ada di dalam zatinya, sesuatu yang ada di dalam inti dari manusia ini. Maka natik di sini adalah contoh dari al-fasal. Tetapi kita juga bisa mengatakan bahwa manusia itu adalah dhahik, tertawa, karena manusia memang nyatanya bisa tertawa. Nah, kalau kita menggunakan penjelasan manusia itu adalah dhahik atau tertawa, maka kita menuju ke aspek arodi. Arodi itu adalah sesuatu yang menempel, bukan zati, bukan intinya. Dhahik. Jadi kalau manusia itu bisa tertawa, tapi kita lihat bahwa apakah semua manusia pasti bisa tertawa? Belum tentu, karena tertawa itu adalah sesuatu yang menempel atau arodi. Tetapi al-khassa itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan yang lain. Di samping al-khassa, dari sisi arodi kita juga akan menemukan di sini ada al-aradu al-am. Al-aradu al-am adalah kulli yang dimiliki oleh seluruh hewan. Jadi ada kesamaan antara manusia dengan hewan-hewan yang lain. Manusia bisa berjalan, gajah bisa berjalan, kucing juga bisa berjalan. Nah, al-aradu al-am ini bisa kita temukan di dalam seluruh hewan yang masuk ke dalam kategori al-jins di sini. Kita akan masuk ke dalam bahasan yang pertama, yaitu nau. Nau itu adalah kulli makulun ala kathirin muttafiqina fil haqiqah ghair waqi'in fi jawabin aslan. Kulli yang diucapkan makul untuk kathirin, untuk unsur yang banyak, untuk aspek yang banyak, muttafiqina fil haqiqah, yang keseluruhan aspek yang ada di dalam kulli tersebut itu sepakat fil haqiqah, pada intinya sepakat. Akan tetapi
kulli tersebut ghairu waqi'in fi jawabin aslan, tidak bisa menjadi jawaban atas pertanyaan ma huwa, karena memang nau adalah sesuatu yang kita tanyakan, bukan jawaban atas apa yang kita tanyakan. Nah, nau di sini ada dua jenis, yaitu nau hakiki dan nau idhofi. Nau hakiki adalah al-kulli al-maqula alal kasrah al-muttafiqah fil haqiqah fi jawabin ma huwa. Kulli yang diucapkan yang memiliki arti banyak, yang banyaknya tadi itu al-muttafiqah fil haqiqah, yang sepakat atau sama dalam hakikatnya fi jawabin ma huwa, untuk menjawab pertanyaan apa itu. Adapun nau idhofi adalah al-kulli al-maqul alal kasrah al-muttafiqah fil haqiqah au al-mukhtalifah fiha al-waqi' fi jawabi ma huwa wal mundarij tahta jinsin a'am minhu, yaitu kulli yang diucapkan yang memiliki arti banyak. Nah, arti yang banyak ini muttafiqah fil haqiqah bisa saja sepakat hakikatnya, au al-mukhtalifah fiha, atau ada yang berbeda, al-waqi' fi jawab, pada realitasnya, fi jawabin ma huwa, untuk menjadi jawaban apa itu, wal mundarij, dan dia berada di bawah jins yang lebih umum dari idhofi. Contohnya di sini adalah al-insan yang ada di bawah al-hayawan. Jadi cakupan hayawan itu lebih luas dibanding manusia. Dilihat dari nau hakiki, kita lihat bahwa nau hakiki tiba rimayan dari jutah tahu min afrod. Jika dilihat dari apa yang ada, unsur yang ada di bawahnya, maka nau hakiki terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nau hakiki munfarid dan nau hakiki ghairu munfarid. Nau hakiki munfarid adalah lam yandarij tahta jinsin, nau yang tidak berada di bawah jenis, atau dia berada di paling atas. Jadi tidak ada jenis yang ada di atasnya nau ini. Misal nuqtah. Nuqtah itu tidak ada unsur di atasnya nuqtah, tidak ada unsur di atas titik. Atau akal, tidak ada sesuatu yang berada di atas akal. Ghairu mundarij, ghairu munfarid. Ghairu munfarid di sini adalah tidak sendirian. Mayan dari tahta jinsin, dia berada di bawah jenis, jadi letaknya berada di tengah-tengah. Watah tahu afrod hakikiyah, dan di bawahnya ada beberapa unsur yang nyata. Jadi kalau munfarid itu ada di posisinya terletak paling atas, sementara kalau ghairu munfarid itu berada di tengah-tengah antara jins dengan afrod yang hakikiyah. Adapun nau idhofi, jika bi'tibari dilihat bi'tibari ma yandari jutah tahu min afrod, itu terbagi menjadi tiga. Jika dilihat apakah dia berada atau apakah dia di bawah, apakah di bawahnya ada afrod, ada individu-individu yang berada yang terletak di bawahnya, maka dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah safil, yang kedua adalah mutawasit, yang ketiga adalah alin. An-nau'u al-idhofi as-safil itu adalah jenis nau yang berada di bawah jenis dan di bawahnya afrod, dan di bawahnya ada afrod. Misal gini, al-insan, di bawah insan itu ada Zaid, ada Bakar, ada Muhammad, dan di atasnya insan, sebuah kata yang memiliki arti yang lebih luas dibanding insan, misalnya adalah hewan. Hewan itu bisa jadi manusia, bisa jadi gajah, bisa jadi kucing. Di bawah manusia itu ada Zaid, ada Bakar, ada Muhammad. Maka dia adalah nau safil. Nau safil ini merupakan nau'ul anwa. Yang kedua yaitu nau mutawasit. Nau mutawasit itu adalah tahta jinsin ghairin al wa tahtahu anwa idhofiyah, yaitu nau yang berada di bawah jenis tapi jenisnya tidak tinggi, tidak alin. Wa tahtahu, dan di bawahnya ada anwa idhofiyah,
ada beberapa nau yang idhofiyah. Misal an-nami. Contohnya adalah an-nami. An-nami tahta jismin. An-nami tumbuh. Kata tumbuh ini berada di bawah jismin dan di bawahnya, di bawah an-nami di sini ada an-nabat dan al-hayawan. Jadi jismun itu cakupannya lebih luas dibanding an-nami. Jismun itu bisa jadi ada tumbuh, bisa jadi ada yang tidak tumbuh. Jismun yang tumbuh itu bisa jadi nabat, bisa jadi hewan. Hewan itu bisa manusia, bisa gajah misal. Yang ketiga adalah nau'un alin. Nau'un alin itu adalah nau' yang tinggi yang posisinya tahta jinsin alin, berada di bawah jenis yang al yang tinggi, wa tahtahu anwa idhafiyah, dan di bawahnya nau' yang alin ini ada beberapa nau' yang idhafiyah. Misal contohnya adalah al-jismu. Al-jismu ini adalah nau' yang alin yang berada di bawah jauhar. Jauhar itu inti. Wa tahtahu jamat wal hayawan. Jadi jauhar itu adalah inti, itu ada yang jismun, ada yang ghairu jismin. Ada yang berbadan, jismun itu badan, ada yang ghairu jismin, tidak memiliki badan. Nah, yang memiliki badan, yang jismun, itu di bawahnya ada jamat, ada benda mati, ada juga yang al-hayawan, atau benda yang bisa bergerak. Yang kedua dari al-kulliyatul khams itu adalah al-jins. Al-jinsu atau genus itu adalah kulli makulun ala kathirin mukhtalifina fil haqiqah fi jawabi ma huwa. Kulli yang diucapkan yang memiliki arti banyak akan tetapi mukhtalifina fil haqiqah. Hakikatnya, hakikat dari kulli yang memiliki arti banyak tadi itu bermacam-macam untuk menjawab apa itu. Nah, jeans itu terbagi menjadi dua. Kita bisa lihat jeans itu bisa kita kategorikan menjadi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah bi'atibari nisbatihi ilal mahiyah, dilihat dari penyandarannya kepada mahiyah, inti kata, atau bi'atibari indirojihi wa adami indirojihi, dilihat dari unsur apakah dia berada di bawah sesuatu atau tidak. Bi'atibari nisbatihi ilal mahiyah, jika kita lihat dari penyandarannya kepada mahiyah, maka jins itu terbagi menjadi dua, yaitu jinsun qorib dan jinsun ba'id. Jinsun qorib itu adalah jenis yang dekat, jawabun anil mahiyah, yaitu jawaban atas pertanyaan apa itu, wa anjami ima yusyarikuha fihi, dan pertanyaan atas semua yang ada di sana. Jadi kalau kita nanya apa itu manusia, manusia adalah hewan, maka hewan di sini adalah jinsun qorib. Nah, jinsun ba'id itu adalah makana jawaban anil mahiyah wa an majmu'i afrodiha, yaitu jawaban atas pertanyaan apa itu mahiyah intinya dan semua unsur yang ada di bawahnya. Misal, apa itu manusia? Manusia itu adalah namin, atau yaitu jismun, yaitu jauhar. Nah, kalau kita memilih menggunakan kata manusia adalah namin, adalah yang tumbuh, maka dia termasuk jauhnya tapi dalam satu martabah saja, satu tingkatan. Tapi kalau kita menggunakan jismun, maka dia berada di bawah dua tingkatan. Jauhar, maka dia berada di atas, maksud saya di atas 3 tingkatan. Adapun jika dilihat dari bi'atibari indirojihi wa adami indirojihi, itu terbagi menjadi 4, yaitu alin. Alin di situ adalah a'ammul ajnas, jins yang paling tinggi, jins yang paling umum. Misal contohnya adalah jauhar. Kemudian yang kedua adalah mutawasit. Mutawasit itu tengah-tengah, yaitu contohnya adalah an-nami, manusia itu adalah yang bertumbuh. Safil, manusia itu adalah hewan. Nah, safil ini adalah jins yang paling rendah. Kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu jinsun munfarid. Jinsun munfarid itu adalah jinsun yang tidak berada di bawah jenis yang lain. Nah, jinsun alin ini adalah jinsul ajnas, jins yang paling tinggi.
Sementara jinsun munfarid itu adalah jinsun mubayan lil ajnas, jenis yang berbeda dibanding jenis-jenis yang lain karena dia memang tunggal. Yang kedua yaitu fasal. Fasal yaitu kulli makulun ala kathirin muttafiqina fil haqiqah fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dhatihi, yaitu kulli yang diucapkan untuk individu yang banyak, yang keseluruhan individu tadi itu sepakat dalam atau sama sepakat hakikatnya untuk menjawab ayyu syai'in huwa fi dhatihi, sesuatu apapun yang ada di dalam zatnya. Jadi kulli yang diucapkan yang memiliki arti banyak dan yang banyak tadi itu sepakat fil haqiqah di dalam hakikatnya, fi jawabi ayyi syai'in untuk menjawab sesuatu yang spesifik tetapi berada di dalam zatnya, tapi dia memang inti dari sesuatu itu. Nah, fasal di sini ada dua. Kita bisa melihat dari sisi bi'tibari tamyizihi al-mahiyah atau bi'tibari ma yunsab ilaihi min jinsin au nau'. Bi'tibari tamyizihi al-mahiyah dilihat dari pembedaannya atas al-mahiyah, atas inti, itu terbagi menjadi dua, yaitu faslun qarib dan faslun ba'id. Faslun qarib itu adalah ma yumayyizu al-mahiyah amma yusyarikuha fi jinsiha al-qarib, yaitu sesuatu yang membedakan al-mahiyah, inti yang sedang kita definisikan, dari apapun yang ada di dalam jinsin qarib. Ada di dalam jinsun qarib. Misal tadi manusia itu adalah hewan. Nah, apa yang membedakan manusia dari hewan-hewan yang lain? Yaitu natik. Nah, natik ini adalah faslun qarib. Kita juga bisa mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang memiliki perasaan, atau manusia itu adalah hewan yang tumbuh. Jika kita menggunakan manusia memiliki perasaan dan tumbuh, maka dia merupakan contoh dari faslun qarib. Karena faslun ba'id itu adalah ma yumayyizu al-mahiyah, sesuatu yang membedakan mahiyah, inti manusia atau inti nau yang sedang kita definisikan, amma yusyarikuha, dari semua afrod, semua individu yang ada di dalam jinsin ba'id. Bi'atibari ma yunsab ilaihi min jinsin au nau, dilihat dari adanya jins atau nau yang bersandar kepada fasal, maka fasal terbagi menjadi dua, yaitu faslun muqawwim dan faslun muqassim. Faslun muqawwim alladhi yuqawwimu al-mahiyah, yang mendukung mahiyah, wa yadkhulu fi qawamiha, dan berada di dalam mahiyahnya. Misal contohnya adalah natik. Natik itu adalah sesuatu yang mendukung manusia. Atau muqassim itu adalah alladhi yadhumu ilal jins fayuqsimuhu ilal mahiyah wa ghairiha, yaitu yang bergabung dengan jins kemudian dibagi kepada mahiyah dan yang lain. Misal natikun lil hayawan. Yang keempat adalah al-khassa. Al-khassa itu adalah al-kulli al-kharij anil mahiyah, al-maqulu ala kathirina muttafiqina. Kulli yang berada di luar dari mahiyah, dari inti al-maqul, sesuatu yang kita katakan ala kathirin, atas individu yang ada di dalam al-maqul, yang muttafiqin, yang sama. Al-khassah itu bisa kita lihat dari aspek bi'tibari mahiyatiha, dilihat dari aspek mahiyahnya, intinya, atau bi'tibari syumuliha lil afrad wa adami syumuliha, dilihat dari cakupan atas individunya atau tidak ada cakupannya. Nah, bi'tibari mahiyatiha kita lihat khassah itu terbagi menjadi dua, yaitu nau'iyah atau jinsiyah. Idza kanatil mahiyah nau'iyah, maka namanya nau'iyah. Idza kanatil mahiyah jinsiyah, jika mahiyahnya adalah jinsiyah, maka dia adalah jinsiyah. Misal contohnya di sini yang nau'iyah itu adalah al-insanu
ad-dhahik. Manusia itu adalah yang tertawa. Nah, tertawa di sini adalah nau'iyah. Beda dengan idza kanatil mahiyah jinsiyah. Di sini manusia adalah al-mashi, yaitu hewan yang berjalan. Berjalan itu adalah al-jins. Adapun bi'atibari syumuliha lil afrad wa adami syumuliha, cakupannya, maka ada yang khasah bil quwwah dan khasah bil fi'al. Bil quwwah itu ada, tapi bil fi'al itu nyata. Bil quwwah itu ada meskipun tidak terlihat, ada, tetapi bil fi'al itu benar-benar nyata, terlihat, benar-benar ada. Maka syamilah li jami'il afrad, yaitu khasah yang mencakup semua individunya. Dia adalah khasah lazimah. Misal katibun bil quwwah bin nisbah lil insan. Jadi sifat katib, manusia itu adalah katib, manusia itu adalah menulis. Nah, meskipun ada orang yang tidak bisa menulis, tapi pada dasarnya yang bisa menulis itu hanya manusia. Maka kita bilang di sini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang khasah bil quwwah. Dia ada. Berbeda dengan bil fi'al. Bil fi'al itu adalah makanat ghairu syamilah li jami'il afrad. Jadi tidak semua manusia itu adalah penulis. Katibun bil fi'al, benar-benar memiliki tulisan. Bin nisbah lil insan. Kelihatannya contohnya sama, tetapi berbeda. Jadi kalau yang di sini, katibun di sini adalah sifat yang dimiliki dimiliki oleh manusia. Sementara kalau yang di sini kita lihat dari faktanya bahwa tidak semua orang memiliki tulisan. Maka kalau yang memiliki tulisan, maka dia adalah khasah bil fi'al. Dia tidak memiliki tulisan tetapi tetap dianggap sebagai manusia yang katib, hewan yang katib, maka dia adalah khasah bil quwwah. Yang keempat itu adalah al-ardu al-am. Al-ardu al-am adalah al-kulli al-kharij anil mahiyah, al-makul ala afradin katsirah mukhtalifah fil haqiqah ghairu waqi'ah fi jawab aslan, yaitu al-kulli yang kharij anil mahiyah, tidak berada di dalam inti dari mahiyah atau berada di luar dari mahiyah, yang diucapkan ala afradin katsirah, atas banyak individu, dan individu tadi mukhtalifah fil haqiqah, realitanya berbeda, masing-masing individu tadi berbeda, ghairu waqi' fi jawabin aslan, dan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah jawaban. Al-ardu al-am kita lihat terbagi menjadi dua, ada yang lazim, ada yang mufarik. Lazim itu adalah makana bil quwwah. Misal al-masyu lil insan, manusia itu adalah hewan yang berjalan. Nah, sifat berjalan di sini meskipun ada manusia yang tidak bisa berjalan, tetapi konsep berjalannya itu ada di dalam diri, ada di dalam sesuatu yang mengikuti manusia, maka dia adalah lazim. Adapun yang mufarik itu adalah makana bil fi'al, harus nyata, harus real, harus benar-benar ada. Al-masyu lil insan, kita lihat tidak semua manusia bisa berjalan. Maka manusia yang bisa berjalan itu adalah jika kita menggunakan konsep al-ardu al-am yang mufarik.